Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga selalu bersemangat untuk melakukan diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pendidikan dan perkembangan masyarakat. Saya Farika Makfiroh, NIM 140141927. Saya Desinur Amalia, NIM 14014193000. Saya Prameswari Ninggatarisa, NIM 14014193007. Saya Hanif Dimas Sandarumukti, NIM 14014193196. Tujuan perkuliahan di pertemuan ini yaitu yang pertama, mahasiswa harus dapat mengetahui dinamika masyarakat Indonesia. Yang kedua, mahasiswa harus mengetahui perkembangan masyarakat masa depan. Yang ketiga, mahasiswa harus dapat mengetahui alternatif pendidikan dalam perkembangan masyarakat. Yang keempat, mahasiswa harus mengetahui pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, deskripsi dinamika masyarakat Indonesia. Dilihat dari perspektif pendidikan dalam masyarakat, terdapat 4 sumber masalah yang semuanya masih lemah, yaitu pertama, rendahnya kesadaran multikultural. Yang kedua, penafsiran otonomi daerah yang masih lemah. Yang ketiga, kurangnya sikap kreatif dan produktif. Yang keempat, rendahnya kesadaran moral dan hukum. Di pihak lain, konstruk masyarakat masa depan ditengarai secara kuat oleh 4 hal, yaitu yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika yang benar. Yang kedua, sistem sosial yang mengakar pada masyarakat. Yang ketiga, ekonomi berorientasi pasar dengan perspektif global. Yang keempat, perlunya moralitas hukum yang dijunjung tinggi. Masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang harus memiliki karakteristik tersebut yang ditandai dengan menyatunya kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara. Tentu saja untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang demikian sangat diperlukan strategi yang tepat untuk menyentuh aspek struktural, yaitu aspek tatanan infrastruktur sosial, dan aspek kultural yaitu nilai-nilai budaya yang cocok, dan dinamika proses perkembangan masyarakat. Pendidikan sangat berperan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru. Visi Pendidikan Nasional menurut Tilaar 1998 adalah pendidikan yang mengutamakan kemandirian dan keunggulan yang menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan yang berdasarkan nilai-nilai universal dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mendeskripsikan dinamika masyarakat Indonesia. Menurut GBHN tahun 1999, visi pendidikan nasional 5 tahun mendatang adalah terwujudnya sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, dan bertanggung jawab, memiliki keterampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan mutu manusia Indonesia. Misi tersebut dibagi menjadi 3, yaitu misi jangka pendek, misi jangka menengah, dan misi jangka panjang. Perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Di kalangan para ahli sosiologi, telah berkembang kuat pendapat yang menyatakan bahwa satuan-satuan masyarakat bangsa dapat dipahami tanpa harus memperhatikan masyarakat lain di luar garisnya. Pandangan ini menyatakan bahwa masyarakat masih tetap merupakan unit analisis yang penting, tetapi harus dilihat sebagai sesuatu yang bergerak dalam konteks sistem sosial global yang lebih luas. Teori globalisasi memetakan munculnya suatu sistem budaya global yang menyatakan bahwa budaya global terjadi karena berbagai perkembangan sosial budaya. Dalam perspektif globalisasi seperti itulah, masyarakat baru Indonesia atau yang sering kita sebut masyarakat madani masih perlu dirumuskan dan diwujudkan. Selain itu, kita juga memperhatikan elemen yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Hal itu dirujuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut sebagai Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alternatif pendidikan masyarakat dalam kaitannya dengan perkembangan pendidikan masyarakat. Dalam konsep ini,
Potensi individu harus dikembangkan. Tanpa mengembangkan potensi yang ada, penguasa tidak akan dapat menciptakan keadilan yang dicita-citakan. Menurut Aristoteles, penguasa berkewajiban untuk menyiapkan atau menyediakan pilihan-pilihan di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Pada dasarnya, setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat Barat, Harold Lasswell dalam Miriam Budiharjo memperinci 8 nilai, yaitu kekuasaan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran, keadilan, keseganan. Masyarakat Indonesia mempunyai ciri-ciri yang khas. Berdasarkan ciri-cirinya yang khas, inilah yakni akan dibangun suatu masyarakat madani Indonesia menuju masyarakat madani yang universal. Kelas menengah inilah yang relatif telah memiliki kesadaran politik yang tinggi, tingkat partisipasi di dalam hidup bermasyarakat, dan menjadi pemimpin masyarakat. Kita patut mempertanyakan, mengapa pemerintah hanya berani tega terhadap rakyat kecil yang hanya untuk makan sehari-hari saja susah, sementara pemerintah terkesan membiarkan aparat penegak hukum melakukan pelanggaran hukum. Contoh tersebut di atas merupakan krisis moral dan etika pemimpin yang telah membawa bangsa Indonesia dalam kehidupan keterpurukan. Dalam perkembangannya, pendidikan dimaknai sebagai proses persekolahan. Makna titik fokus tadi pendidikan adalah kegiatan proses belajar mengajar yang diarahkan untuk kepentingan anak didik. Pada perkembangan selanjutnya, berkembang juga proses pendidikan seumur hidup. Psikologi dan andragogi yang pendalam perkembangan sekarang juga sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kita teringat pada pendapat John Dewey, seorang filsuf pendidikan yang melihat politik adalah pendidikan dan pendidikan adalah politik. Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah metode yang paling fundamental di dalam kemajuan sosial dan reformasi. Bahkan segala bentuk reformasi yang hanya berdasarkan pemaksaan dari hukuman akan berakhir dengan kegagalan. Sesungguhnya demikian, pendidikan tidak dapat menggantikan tempat politik. Meskipun pendidikan tidak dapat dihindarkan di kehidupan politik, kehidupan politik yang demokratis di mana partisipasi masyarakat di dalam kehidupan berpolitik dan memutuskan berbagai kebijakan untuk kepentingan bersama, kehidupan ekonomi yang bertumbuh pada kekuatan domestik dan keterampilan warga negaranya, serta supremasi hukum tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya program pendidikan yang mempersiapkan warga negaranya atau para pelakunya dengan nilai-nilai yang ingin diwujudkan. Yang keempat, pendidikan multikultural di Indonesia. Di Indonesia, keberadaan sekolah unggulan masih terbatas dalam bentuk usaha akumulasi, tatanan kognisi yang bertumbuh dari logika yang sangat kapitalistik. Pengembangan pendidikan unggulan belum dibangun dalam model yang komprehensif dengan sifat komunalisme. Pendidikan unggulan yang diwakili oleh sekolah unggulan dan favorit sangat memihak pada kepentingan kelompok tertentu di masyarakat, sehingga tidak berhasil menumbuhkan social competition. Sekolah unggulan yang terjadi adalah saling menguatkan sistem pergaulan dan stratifikasi yang homogen, sehingga tidak memberi peluang adanya interaksi sosial yang sehat dan wajar. Dalam perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia, model pendidikan multikultural ini pernah dilakukan pada zaman Presiden Soekarno, yaitu sebelum tahun 1965. Pada saat itu banyak didirikan sekolah swasta yang berorientasi misi kekristenan. Namun banyak siswanya yang juga berasal tidak hanya dari golongan pribumi, akan tetapi juga dari golongan minoritas, dan itu bisa berjalan sampai sekarang. Model pengembangan sekolah multikultural di Indonesia sejauh ini baru merupakan wacana di kalangan pakar pendidikan. Kenyataannya belum banyak menarik perhatian dari pengambil kebijakan, baik itu pemerintah daerah maupun pengambil kebijakan dari pemerintah pusat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural, tantangan dan solusinya. Tanpa pendidikan yang difokuskan pada pengembangan perspektif multikultural dalam kehidupan, tidak mungkin dapat diciptakan keberadaan aneka ragam budaya di masa depan dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, multikultural hanya dapat disikapi melalui pendidikan nasional.
Sehubungan dengan hal itu, ada 3 tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu yang pertama, agama, suku bangsa, dan tradisi. Yang kedua, kepercayaan, dan yang ketiga, toleransi. Yang pertama, agama, suku bangsa, dan tradisi. Dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat. Kita dapat mengamati suatu hubungan yang sangat tertutup antara agama dan tradisi dari komunitas masyarakat Indonesia. Pertimbangan sebagaimana hubungan antar agama, etnis, dan tradisi di Indonesia, agama memiliki potensi untuk mengganggu popularitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan memerlukan 2 sikap yang penting, yaitu kesiapan untuk mengambil resiko dan kepercayaan. Dalam masyarakat yang plural, selalu memikirkan resiko terhadap beberapa perbedaan. Bagaimanapun, penghargaan terhadap perbedaan dengan yang lain memerlukan satu pengertian terhadap resiko dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Munculnya resiko dari kecurigaan atau ketakutan atau ketiadaan kepercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat majemuk atau plural. Yang ketiga, toleransi. Toleransi merupakan bentuk tertinggi bahwa kita dapat mencapai keyakinan kita memberi pada anggota lain di dalam masyarakat. Toleransi dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan, menghilangkan atau menghapus persetujuan belaka. Tentu saja, keyakinan bukanlah sesuatu yang statis yang tidak dapat berubah. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat dirubah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.